Pak Gos, apa pakai ampas tahu untuk pakan tambahan? Dulu saya pernah coba ya. Hah. Ada yang mengatasi buat mencet juga ada ya. Ada Iya, rumput juga. ini juga ya. Banyak cairannya, getah apa itu yang menyebabkan eh, mencret atau ke kelincinya ya. Halo teman-teman, hari ini Pian berpetualang di kota Bogor lagi. Teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di lahan pakan ubi rambat milik peternak kelinci yang beromset 18 juta. Dan itu jadi kontroversi ya di video saya. Dan sekarang saya datang langsung ke lahan pakan atau bank pakannya beliau gitu kan teman-teman. Kalau kambing, kalau sapi itu bank pakannya rumput odot. Kalau kelinci dia menggunakan bank pakannya itu ubi rambat ya teman-teman. Dan inilah lahan ubi rambat dia. Kita tanya-tanya langsung ada berapa luas lahan pakan ini dan campuran pakannya apa untuk 150 ekor kelinci itu. Lalu aman apa enggak gitu kan kalau kita ngasih pakan langsung ubi rambat, dan mungkin ada campurannya juga ya. Nanti kita tanya-tanya aja ke beliau ya teman-teman. Dan inilah eksklusif dari saya bersama langsung dengan peternak kelinci kontroversial di YouTube saya itu. Oke, teman-teman ya. Saya ikuti Dudia Ngarit, nanti kita ajak ngobrol-ngobrol. Oke, teman-teman. Dan sekarang saya sudah bersama Pangkos langsung ya. Dan ini kita berada di mana? Di lahan rumputnya, yaitu ubi rambat ya teman-teman. Nah ini adalah ubi rambat, dan ini adalah salah satu makanan atau pakan utama ternak kelinci beliau ya teman-teman. Dan ya banyak yang bertanya kepada saya bagaimana mengatasi pakannya gitu kan, emang nggak beli pakan atau gimana gitu kan. Dan kita tanya langsung kepada Pangkos. Pangkos punya luas berapa hektar ini Pangkos lahan pakannya? 1000 meter ada ini. 1000 meter ada? 1000 meter. Ini ada sekitar 1000 meteran ya, Iya. Untuk lahan pakan ini ya. Ini nanamnya juga bertahap. Oh jadi bertahap? Bertahap. Yang dari sana kan itu masih muda. Nah ini udah waktunya ini mah ya kita tangkas ya. Oh jadi biar bisa apa katanya rolling ya Bang Pangkos ya? Berputar jadi berputar ya. Dari sini kita ke lahan sana lagi gitu. Ya, kan ini usianya nyampe 4 bulan sekarang ya. Paling lama itu 5 bulan. Dan 1000 meter itu bisa rolling 1 bulan, selama 4 bulan bisa rolling ya Pak? Udah rolling itu ya. Udah rolling ya? Jadi nyambung terus ya gitu, nggak bisa pakan ya gitu. Terus kan ini bertahap sih ya, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai ada yang 4 bulan ya. Jadi masing-masing larinya entah dari sini ke sana, terus ke sana lagi. Pak Pangkos, untuk pakan ubi rambat ini apakah aman dikonsumsi langsung untuk kelinci? Ya bagi saya sih ya cukup aman ya. Kenapa ya? Emang terutama ya makanan pokok kelinci itu daun ya, maupun ubi jalar, ubi rambat lah, atau ubi rambat, rumput itu lebih bagus dicampur. Kalau ubi rambat ini sekarang kita ambil, jangan dulu dikasih, mesti di malemin dulu 1 hari atau 2 hari itu proses bagus, fermentasi ya. Dulu apa kan dari sininya juga ya banyak cairannya, getah apa itu yang menyebabkan mencret atau ke kelincinya ya. Oh jadi penyebab mencret itu dari getah, ya, getah yang ada yang terkandung dalam ubi rambat ini ya teman. Oke teman-teman ya, jadi jawabannya aman Pangkos ya, aman ini mas. selama
kita bisa mengolahnya Iya. dengan cara fermentasi. Iya, justru lebih bagus yang begini ya. Ubi jalar ini lebih bagus ya. Dan sejauh ini kelinci-kelinci Pangkos aman ya mengkonsumsi ini? Ya emang ada perbedaannya. Kalau pakai semacam rumput, ubi jalar itu lebih daya tahan tubuhnya lebih kuat. Lebih bagus, lebih kuat ya. Tubuhnya juga nggak lembek, ke anak-anaknya lebih segar lah gitu ya. Itu kan sifatnya alami ya. Kita beri pakan nggak tahu ya. Kalau menurut saya mah lebih bagus dari pakan ini ubi jalar alami gitu. Jadi alami lah intinya ya. Oke. Dan ini dengan luas 1000 meter ini bisa mencukupi kelinci dengan jumlah sekarang berapa? 150 ekor ya? 150 ekor, 200 nyampe ini bisa. Bisa sebenarnya ya. Oke, teman-teman. Nah, ini terjawab ya teman-teman. Kan ada yang bertanya apa nggak beli pakan gitu kan? Dan pakannya dari mana gitu kan? Dan inilah gitu kan ya, lahan pakan beliau ya teman-teman. Ini adalah lahan pakan beliau yang memang dari 1000 meter ini bisa mencukupi untuk sekitar 150 bahkan 200 ekor kelinci juga bisa ya. Kan ubi rambat itu pakan utama ya. Ada pakan campuran apa enggak gitu kan? Oke, tanya langsung ke Pangkos. Bukan sih, emang banyak ya, emang lebih bagus dicampur sama rumput ya. Rumput lain ini kan hanya campurannya, ini lebih bagus ya. Kemudian ada yang mengatasi buat mencet juga ada ya. Ada. Ya. Rumput juga. Itu daun bambu. Daun bambu bagus. Itu bagus. Justru daun bambu itu padahal keras Pangkos, kasar. Bagus ya? Justru itu bagus. Kalau sudah melahirkan, kasih apa yang namanya yang keras itu ya, kalau di istilahnya kampungnya itu pecah beling ya. Beling ya. Kalau untuk menghaluskan bulu ada lagi daun pisang. Oh, daun pisang untuk menghaluskan bulu kelinci. Bulu itu. Tapi tergantung ya, kita mah kan ternak ya, buat menjual itu. Aja yang seadanya gitu. Oke. Saya mah pakannya rumput lah gitu ya. Jadi ubi jalar itu yang utama. Yang utama ubi jalar. Berarti kalau misalkan kita mau beternak lebih sempurna lagi ke hasilnya, yaitu ada lagi rumput-rumput yang lain yang bisa jadi obat untuk obat kelinci itu. Masalah obat-obat itu mah ya, ada mau ngambil dari alami gitu kan, ada dari suntikan apa gitu ya. Kalau saya mah pakainya alami. Yang alami aja. Iya. Oke, Bang. Oke, dan ada pertanyaan lagi dari teman-teman, apakah ada pakan campuran seperti ampas tahu? Karena ampas tahu itu memang harus dibeli ya teman-teman, jadi membutuhkan modal. Dan Pangkos, apa pakai ampas tahu untuk pakan tambahan? Dulu saya pernah coba ya, ampas tahu. Cuma saya lebih memilih ke ini ubi jalar ya, karena ada lahan gitu ya di sekitarnya. Ya saya lebih baik memilih ini. Kalau ampas tahu itu ada prosesnya, harus cepat. Karena kadang-kadang kita beli ampas tahu itu ada yang kurang bagus. Kalau pakai ampas tahu juga mesti ada semacam rumput juga. Apakah sebab itu campuran ya? Iya, itu membutuhkan serat kasar. Kalau nggak ada itu bisa merusak ke kandang apa segala macam, itu dimakan ya sama dia. Karena dia membutuhkan serat kasar, karena itu seratnya lembek ya. Meskipun pakai pelet apa itu tetap ada rumput ya. Kalau saya pikir-pikir lebih baik rumput aja gitu. Oke. Memang kalau menurut saya sih ya, lebih daya tahan tubuhnya juga lebih kuat. Kan ini benar-benar alami gitu ya. Emang makanan pokoknya emang rumput. Iya, oke. Sebelum ada ampas tahu zaman dulu juga rumput ya, makanan hewan itu ya, bukan kelinci itu ya. Ya, oke, Pangkos. Nah, jadi kan banyak orang, banyak teori, ya kan? Setiap orang punya teori masing-masing, punya cara masing-masing untuk cara beternak. Dan cara Pangkos untuk beternak kelinci yang berjumlah 150 ekor itu, ya caranya seperti ini gitu kan. Jadi hemat biaya pakan. Pertama itu ya Pangkos ya. Ya paling ini Pangkos ngasih orang bekerja buat ini aja ya, nanam ubi apa segala macam gitu ya. Itu buat memperingan gitu. Bertahap ya, dari tahapan kecil itu begitu aja ya. Iya. Kita coba. Kalau ubi sih, masalah ubi ini kan ada, kita ambil daunnya lalu kita jual ubinya, kan itu menghasilkan 2 ya. Oh iya benar ya. Jadi dari selain ada hasilnya 2. Selain daunnya bermanfaat, juga ubinya bisa dijual ya. Oke.
luar biasa. Berarti tidak menutup kemungkinan teman-teman kalau misalkan dari 150 ekor itu bisa menghasilkan 18 juta ya Iya. sebulan kalau dengan teori dan cara seperti yang Pak Angkos lakukan ini ya. Ini mah cara saya ya, itu kan masing-masing. Ya itulah. Jadi setiap orang punya persepsi masing-masing, teori masing-masing untuk beternak. Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini ya tidak menutup kemungkinan ada yang lebih canggih lagi ya Pak Angkos ya gitu kan. Nah, oke. Dan untuk video selanjutnya kayak penjualan kelinci atau misalkan cara merawat kelinci itu akan ada di video selanjutnya Pak Angkos ya. Dan ini khusus segmen untuk pakan. Pak Angkos saya pamit ya. Oh ya, sama-sama ya. Ya terima kasih juga untuk ilmunya semua yang sangat bermanfaat buat saya, terutama buat teman-teman semua yang ingin beternak kelinci. Saya Petualang dan Pak Angkos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.